Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada kelas yang hari ini dengan keadaan yang berbahagia. Berdiri kami di sini, kami dari kelompok 5 ini mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penegakan HAM dan JSF. Saya Nadia Berupa sebagai moderator dan ditemani rekan-rekan saya. Yang pertama ada ini pada bisa sebagai pemateri pertama, jadi sebagai pemateri kedua, terus ada yang sebagai pemateri keempat, ada Paula dari semoga sebagai pemateri kelima. Saya Muhammad Rifki, pemateri kelima. Saya Najla Aisyah sebagai pemateri terakhir. Baik, untuk membersihkan waktu, mari kita buka presentasi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung pemateri pertama kepada Mbak Umi Pemuda Mufa dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atau moderator atas waktu dan telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak lengkap pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sebenarnya universal. Hak asasi manusia pada dasarnya tidak dapat dicampur juga tidak dapat diintervensi, saling berhubungan dan saling bergantung. Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, Tuhan atau Allah. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan pengelawatan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Ada pula yang menganggap hak asasi manusia sebagai perwakilan dari nilai-nilai kaum yang tertindas dan pada saat yang sama juga terdapat kelompok yang meragukan keberadaan hak asasi manusia sama sekali dan dinyatakan bahwa hak asasi manusia hanya ada karena manusia memutuskan dan membicarakan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, waktu dan tempat saya memberikan kepada negara. Terima kasih Mbak Umi atas penyampaiannya. Dilanjutkan ke pemateri yang kedua kepada Mbak Resa, penumpang di pertanyaan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu macam-macam hak. Yang pertama ada hak asasi pribadi, yaitu hak yang mencakup kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan dalam memeluk agama, kebebasan dalam bergerak, kebebasan aktif pada setiap organisasi atau sebagainya. Contoh dari hak asasi pribadi yaitu yang pertama hak kebebasan menyampaikan pendapat, yang kedua hak kebebasan untuk menjalankan peribadatan serta dalam memeluk agama, dan yang terakhir kebebasan untuk berpergian dan berpergian atau kebebasan untuk memilih serta aktif dalam suatu organisasi. Yang kedua hak asasi ekonomi, yaitu hak dalam membeli, memiliki serta menjual dalam memanfaatkan sesuatu. Contoh dari hak asasi ekonomi yaitu yang pertama hak asasi ekonomi dalam kebebasan membeli, hak asasi ekonomi dalam kebebasan dalam mengadakan serta melakukan perjanjian atau kontrak, dan yang ketiga hak asasi ekonomi untuk kebebasan memiliki sesuatu, dan yang terakhir hak asasi ekonomi tentang kebebasan memiliki pekerjaan yang layak. Yang ketiga hak asasi politik, yaitu hak peserta di dalam memilihkan hak politik diri, contohnya mencalonkan diri menjadi presiden serta memilih dalam pemilu. Contoh memilih presiden dan wakil presiden hak untuk mendirikan partai politik dan lain sebagainya. Untuk sekian pemaparan materi dari saya, waktu kita untuk pemateri yang ketiga kepada Mbak Ana dan Pak silakan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu contoh pelanggaran HAM. Di Indonesia sendiri, dalam proses penegakan HAM dilakukan dengan berlandaskan kepada ideologi negara, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praktis, yang nilainya terkandung dalam Pancasila dan diharapkan dapat menjadi aspek yang penting bagi setiap warga negara dalam bertingkah laku selaku warga negara Indonesia.
Langsung saja ke contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, yaitu yang pertama, peristiwa Trisakti, yang merupakan satu kasus pelanggaran HAM yang paling terkenal di Indonesia, yaitu penembakan mahasiswa Universitas Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Kemudian yang kedua yaitu kasus pembunuhan Munir, yaitu merupakan aktivis HAM yang pernah menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Ia meninggal pada tanggal 7 September 2004 di dalam pesawat Garuda Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu kasus pembunuhan Marsinah, aktivis wanita Nganjuk pada tanggal 4 Mei 1993. Marsinah sendiri adalah seorang aktivis dan buruh pabrik zaman pemerintahan Orde Baru. Bekerja pada PT tuntunan dari Marsinah yaitu kenaikan upah sesuai kebutuhan buruh, tunjangan cuti haid, kemudian ada asuransi kesehatan bagi buruh ditanggung perusahaan, kemudian ada THR minta 1 bulan gaji sesuai dengan himbauan pemerintah, kemudian ada uang makan ditambah, kenaikan uang transport, bubarnya SPSI, kemudian tunjangan cuti hamil tepat waktu, upaya karyawan baru disamakan dengan buruh yang sudah bekerja 1 tahun. Kemudian yang terakhir yaitu pengusaha dilarang melakukan mutasi, intimidasi, PHK karyawan yang menuntut haknya. Terima kasih Mbak Ana atas pemaparan materinya. Dilanjutkan materi yang keempat kepada Mbak Lucy, waktu depan silakan. Baik, terima kasih moderator atas waktu depannya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian CSR. Bagi pengguna CSR memiliki beberapa pengertian, salah satunya merupakan komitmen usaha oleh perusahaan untuk bekerja secara etis, beroperasi secara independen, dan selalu berusaha memberikan kontribusi kepada karyawan dan keluarga juga masyarakat sekitar, tentunya usahanya untuk meningkatkan kualitas hidup yang melibatkan pemerintah, perusahaan, dan komunitas masyarakat setempat yang bersifat aktif dan dinamis dalam aktivitasnya. CSR juga merupakan tujuan untuk mencapai kemajuan ekonomi yang berkelanjutan atau sustainable economic activity. Hal ini juga menyangkut akuntabilitas perusahaan di masyarakat dan di dunia. Menurut dunia, CSR merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan tidak hanya perseroan terbatas dengan segala hal yang secara langsung maupun secara tidak langsung hidup perusahaan tersebut. Pengertian tersebut sama dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yaitu merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Mungkin yaitu materi yang saya paparkan. Aku minta memberikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Lucy atas materi yang telah disampaikan. Kemudian dilanjutkan materi yang ke-6 pada Mbak Nanda, waktu depan silakan. Terima kasih kepada moderator atas informasinya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai macam-macam CSR. Yang pertama yaitu ada cross commitment atau CSR dalam ini berupa pendanaan oleh perusahaan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu masalah sosial atau bisa digunakan untuk pengumpulan dana partisipasi masyarakat atau bisa juga digunakan untuk perekonomian tenaga sukarela untuk kegiatan tersebut. Yang kedua ada cross coordinated marketing atau CSR. Pada CSR ini perusahaan memiliki komitmen untuk memberikan sumbangan yang diperoleh dari persentase dari penghasilannya untuk kegiatan sosial berdasarkan besarnya pendapatan penjualan produk dengan jangka waktu tertentu. Kemudian yang ketiga adalah corporate social marketing atau dalam CSR ini perusahaan melakukan kampanye untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik dan juga fokus pada mendorong perubahan perilaku memperkarakan tentang isu kesehatan yang terdapat keterlibatan masyarakat. Yang keempat ada corporate philanthropy atau dalam CSR ini perusahaan memberikan sumbangan berupa uang secara tunai, paket bantuan atau pelayanan secara cuma-cuma. CSR ini biasanya berkaitan dengan kegiatan sosial yang menjadi prioritas perusahaan. Kemudian yang kelima ada community volunteering atau CSR ini adalah dengan perusahaan memberikan
memberikan waktu untuk melakukan aktivitas tersebut dengan membantu organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program. Kemudian yang keenam ada social responsible business practice. Dalam CSR ini, perusahaan melakukan aktivitas bisnisnya yang melampaui targetnya serta melakukan investasi yang mendukung kegiatan sosial untuk memberikan kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup. Mungkin sekian materi dari saya, waktu berdebat saya membacakan. Terima kasih Mbak Naila atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya materi yang keenam akan disampaikan oleh Mas Yofa. Waktu dan tempat disiapkan. Terima kasih kepada penjelasan. Tentunya itu untuk anggaran CSR. Adanya anggaran CSR karena undang-undang yang mengatur kegiatan CSR di Indonesia yang mengakibatkan banyak sekali pelanggaran yang terjadi dan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang ada. Jika ditentukan pada Nomor 23 Tahun 1900 dan untuk pasal 1 ayat 1 tentang pengelolaan lingkungan hidup menyatakan menyatakan barang siapa yang melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang melanggar keseimbangan lingkungan hidup diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Salah satu bentuk tambahan CSR itu kasus kerusakan lingkungan di lokasi penambangan timah timah pensiunan pantai Pulau Batam Bintang dan tidak dapat ditunjukkan siapakah pihak yang sedang menjawab atas kerusakan yang terjadi karena kegiatan penambangan dilakukan oleh penambangan rakyat dan tak izin yang ada sekarang pada PT Timah. Terkait dengan penambangan konvensional tersebut terjadi pencemaran air, permukaan laut dan perairan umum, lalu terjadi tandus, terjadi abrasi pantai dan kerusakan laut. Untuk yang kedua yaitu adalah konflik antara PT Freeport Indonesia dengan Rakyat Papua menggunakan lahan tanah sudah perusahaan dan pengaturan lingkungan hidup menghasilkan perekonomian dan meningkatkan eksistensi penduduk alumni merupakan pernyataan lain yang harus diterima rakyat Papua akibat keberadaan lokasi penambangan PT Freeport Indonesia. Bencana kerusakan lingkungan hidup dan komunitas lain yang ditimbulkan adalah sebetulnya dalam mengatur hingga 3 kali pada tanggal 27 Juni 1998 dan tanggal 20 sampai 21 Maret tahun 2000 dan 4 Mei tahun 2000. Akibat pembuangan limbah yang sangat besar kapasitas dan tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Yofa atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya materi yang terakhir akan disampaikan oleh Mbak Najwa. Waktu dan tempat disiapkan. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang hubungan dengan CSR. Hak asasi manusia relevan dengan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dari aktivitas perusahaan. Misalnya, hak buruh yang mengharuskan perusahaan membayar upah yang adil berdampak pada aspek ekonomi. Hak asasi manusia seperti hak non-diskriminasi relevan dengan aspek sosial dan aspek sosial dari aktivitas perusahaan mungkin mempengaruhi sejumlah hak asasi manusia seperti hak atas air yang bersih. Jadi, meskipun tanggung jawab utama penegakan standar hak asasi manusia internasional terletak pada pemerintah nasional, terdapat penerimaan yang semakin besar bahwa perusahaan juga mempunyai peran penting. Perusahaan memberikan dampak yang signifikan kepada hak asasi manusia. Dampak ini telah meningkat selama beberapa dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya kekuatan ekonomi dan pengaruh politik perusahaan. Seiring dengan semakin terlibatnya perusahaan dalam memberikan layanan yang sebelumnya disediakan oleh pemerintah, perusahaan telah menyadari bahwa salah satu bagian dari menjadi warga korporat yang baik adalah dengan menghormati hak asasi manusia. Siapa saja yang berhubungan dengan korporasi melalui berbagai cara. Korporasi juga merespon kenyataan bahwa banyak konsumen dan investor mengharapkan perusahaan bertindak dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial.
sejauh mana suatu perusahaan menerapkan program CSR secara komprehensif dapat mempengaruhi keputusan konsumen dan investor. CSR dalam memenuhi hal sangat penting dilakukan agar pengelola SDA tidak keluar dari prinsip dasarnya, yaitu mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat dan sebagainya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan waktu tempat saya. Terima kasih Mbak Najla atas materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya memasuki sesi tanya jawab, bagi teman-teman yang ingin bertanya dapat mencantumkan nama dan serta pertanyaannya di tempat dulu. Kami membuka pertanyaan dua sesi, masing-masing sesi 3 pertanyaan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.